Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Spianingsih dengan NIM 2018 310192. Di sini saya perwakilan dari anggota kelompok yaitu Maisaroh dengan NIM 2018 310046, Ilu Musdalifah dengan NIM 2018 310031, dan Huzaini Mubarak dengan NIM 2018 310189. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai kualitas pelayanan, di mana video ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pelayanan publik yang diampu oleh Bapak dosen Ahmad Imam SOS MSI. Pelayanan publik sendiri diibaratkan sebuah proses. Maksudnya di sini yaitu di dalam proses itu ada orang yang dilayani, yang melayani, dan jenis pelayanan yang diberikan. Pelayanan publik sendiri merupakan sebuah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun dalam perjalanannya, pelayanan publik mengalami berbagai banyak rintangan. Salah satunya yaitu mengenai paradigma birokrasi, di mana birokrasi ini yang sedang berjalan cenderung minta dilayani ketimbang melayani. Hal tersebut mengakibatkan berbagai banyak persoalan. Salah satunya birokrasi yang berjalan saat ini yaitu berbelit-belit, tidak efektif, tidak efisien, tidak profesional, dan maraknya KKN. Pemahaman pelayanan publik pada hakikatnya merupakan pemberian layanan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat diharapkan hari ke hari semakin berkualitas. Penetapan kualitas pelayanan itu sendiri dielaborasi menjadi 3 sudut pandang. Yang pertama, pengaruh dari kebijakan pemerintah yang melaksanakan mandat atau kepercayaan masyarakat untuk melakukan pelayanan. Dan yang kedua, mengenai kualitas pelayanan itu sendiri. Yang ketiga, yaitu penilaian terhadap kinerja birokrasi dari pelayanan tersebut. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu prosedur pelayanan, yang kedua yaitu waktu penyelesaian, yang ketiga yaitu biaya layanan, yang keempat yaitu produk layanan, yang kelima yaitu sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan yang terakhir yaitu mengenai kompetensi pegawai atau seseorang yang memberikan layanan tersebut. Kompetensi petugas pemberi layanan seperti halnya sikap, terus keterampilan, keahlian, dan juga sikap yang dibutuhkan seorang pemberi layanan kepada seseorang yang dilayani. Sedangkan menurut Fitzsimmons 1994, ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang ini adalah berbagai prasarana dan sarana fisik atau infrastruktur yang harus tersedia sebelum dilakukan atau ditawarkan kepada masyarakat. Jadi sebelum pelayanan itu berjalan, sarana dan prasarana itu harus sudah tersedia sebelum ditawarkan kepada masyarakat atau sebelum proses itu berjalan. Yang kedua yaitu barang atau jasa pelengkap. Di sini bisa barang atau material yang nantinya akan digunakan, seperti halnya dokumen. Dokumen ini diperlukan pada saat proses atau sesudah layanan tersebut dikerjakan. Yang ketiga yaitu layanan eksplisit. Layanan eksplisit yang dimaksud yaitu wujud nyata sebagai substansi atau inti manfaat pelayanan publik yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat. Yang keempat yaitu manfaat tersirat. Di sini itu maksudnya secara psikologis, manfaat pelayanan publik ini dapat dirasakan oleh masyarakat. Menurut Zaid Ham 1990, kualitas pelayanan akan dirasakan oleh masyarakat atau konsumen sebagai pengguna layanan
dengan indikator ukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Indikatornya itu ada 5 dimensi SafeQual. Yang pertama yaitu mengenai kualitas pelayanan yang berupa sarana fisik perkantoran, seperti halnya informasi, terus ruang tunggu yang disediakan. Yang kedua yaitu kemampuan atau keandalan dalam menyediakan pelayanan yang terpercaya atau disebut juga dengan reliability. Yang ketiga itu kesanggupan untuk membantu menyediakan pelayanan secara cepat, tepat, serta tanggap terhadap kebutuhan serta keinginan dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Yang keempat yaitu kemampuan atau keramahan, sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu empati. Empati di sini yaitu sikap tegas, penuh perhatian dari pegawai kepada masyarakat yang dilayani. Pelayanan publik yang berjalan saat ini mengenai berbagai banyak kendala. Salah satunya itu kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan. Mereka hanya asal melaksanakan tugas yang dibebankannya tanpa memikirkan kebutuhan, keinginan, dan kepuasan dari masyarakat. Yang kedua itu ketidakmampuan mengubah kultur dan perilaku. Pemberi layanan terbiasa dengan pola bahwasannya masyarakat itu membutuhkan jasanya, dalam artian mereka yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwasannya budaya minta dilayani lebih menonjol daripada budaya melayani, dan juga kurang efektifnya program pengembangan sumber daya masyarakat. Kualitas sumber daya manusia saat ini memang sudah dikembangkan, tetapi tidak berorientasi pada kebutuhan yang diperlukan, atau bisa dikatakan tidak jelas. Jadi pelayanan publik yang berjalan saat ini belum bisa dikatakan berkualitas menurut kelompok kami. Kenapa? Karena belum dapat mewujudkan kebutuhan serta keinginan dari masyarakat sebagai pengguna layanan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. Maka dalam pelayanan publik harus memberdayakan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.